Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sandal Fatir. Ujung NIM 078 dari kelas L2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Google Earth Engine. Nah, Google Earth Engine adalah platform berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google untuk menganalisa data geospasial dalam skala yang besar. Nah, platform ini juga nih memungkinkan penggunanya untuk mengolah citra satelit dan juga data spasial tanpa harus mengunduh data atau dimiliki oleh perangkat dengan spesifik yang tinggi. Karena seluruh prosesnya ini bisa dilakuin di dalam Google Earth Engine ini. Nah, Google Earth Engine ini juga nyediain berbagai data yang berasal dari lembaga NASA, USGS. Nah, datanya ini nih lebih beragam, mulai dari Landsat, Sentinel, Modis, sampai iklim sama topografi. Nah, jadi fungsi utama dari JEE ini nih bisa untuk analisis perubahan lingkungan, uh, misalkan garis pantai, perubahan garis pantai dan lain-lain. Nah, terus juga bisa buat monitoring air dan ekosistem laut. Terus juga bisa buat deteksi kebakaran hutan, bencana alam. Terus itu analisis tutupan lahan. Nah, Google Earth Engine ini menggunakan bahasa pemrograman seperti JavaScript sama Python. Nah, dari kode-kode ini nih, pengguna ini bisa nganalisis seperti filtering berdasarkan waktu, masking awan sampai indeks seperti NDVI, NDWI juga. Nah, proses ini nih dilakuin secara paralel di clone sehingga sangat cepat dan juga waktunya efisien. Nah, keunggulannya ini kita seperti yang kita ketahui, kita nggak perlu download data lagi. Terus itu prosesnya itu sangat cepat. eh, Terus itu dataset globalnya itu tuh lengkap dan selalu tuh diperbaruin. Jadi ada yang terbarunya itu. Nah, terus itu bisa analisis jangka panjang, atau multi temporal. Nah, visualisasinya ini juga nih bisa secara langsung dari peta gitu. Nah, salah satu penerapannya itu misalkan kayak yang bakalan saya tunjukin nanti, itu adalah penerapan GEE dalam analisis tumpahan minyak atau oil spill pada wilayah Balikpapan pada tahun yang 2019. Nah, jadi kalau di yang bakal saya contohin ini, dia tuh gunain radar Sentinel 1 sama yang bisa tuh ngedeteksi sebaran minyak karena perbedaan teksturnya. Keterbatasannya ini sebenarnya keterbatasan JEE ini butuh koneksi internet yang stabil atau yang nggak nge-lag lah. Nah, terus itu juga perlu dasar pemrograman, kayak kita harus ngerti Python segala macam. Tapi di sini kita bisa gunain teknologi, yaitu AI. Nah, jadi kita bisa minta buatin aja promptnya sama AI. Nah, terus itu uh, untuk kayak kita itu kan kita sebagai untuk belajar studi gitu. Jadi kalau untuk kita itu yang kurang batasnya itu tuh, batasannya itu adalah penggunaannya, karena kan kita secara gratis lah. Tapi secara keseluruhan Google Earth Engine ini salah satu uh, alat yang powerful, bisa dibilang. Kita tuh bisa untuk penelitian untuk analisis geoparsial tuh yang secara modern lah. Jadi kita uh, nggak butuh lama, nggak butuh waktu lama gitu. Nah, terus juga Google Earth Engine ini sangat
cocok lah, bisa banget buat kita yang di bidang kelautan, lingkungan, pertanian, dan juga kebencanaan, karena tuh mampu ngolah data itu lebih cepat sama lebih efisien juga sih. Nah, kita bakalan kasih lihat aja. Nah, di sini kita bisa langsung cari aja, misalkan kayak Google Earth Engine. Lalu kita buka di sini. Nah, di sini pastinya untuk yang pengguna yang baru kita bakalan disuruh ngisi data dulu. Karena di sini saya udah ngisi data ya. Jadi ini bisa langsung. Nah, kita nah. Nah, di sini kalian tinggal buat aja ininya. Kalian minta Gemini ataupun AI lainnya buat buat dapetin prompt ya. Tapi di sini kita bisa buat rectangle juga di sini. Di sini ada script ini kan buat ngisinya ya. New script ini kita buat masukin kode. Run ini untuk kita merunning ininya. Nah, di sini kita lihat aja. Nah, di sini di layer ini kita bisa lihat nih gimana ininya, ada apa aja nih. Nah, di sini kan oil spill di legenda, sabar. Kita pindahin dulu. Nah, di sini di bawah ini kan kelihatan nih oil spill, indikasi oil spill kuat tuh warna hitam, anomali yang tinggi tuh warnanya biru, terus anomali sedang itu warnanya biru muda, anomali lemah itu warnanya kuning, dan normal itu dia yang normalnya di merah. Nah, di sini kalau misalkan kita mau, ini kan pakai peta ini ya. Kalau kita mau gunain satelit, kita bisa juga ganti satelit sini. Ini adalah wilayah Balikpapan. Nah, ini adalah di sini kalau kita mau deteksi oil spillnya itu kita bisa lihat di sini nih. Nih. Nah, ini oil spillnya tumpahan minyak atau tumpahan minyak ya. Nah, ini kenapa areanya segini, karena kita batasinnya segini. Nah, ini sebenarnya oil spill di Balikpapan ini termasuk besar tumpahannya. Kenapa saya tertarik di oil spill, karena saya sangat suka menganalisis tumpahan minyak ini ya. Saya sangat tertarik di bidang eksplorasi dan juga analisis. Nah, terus kita ini label bisa dimatiin juga. Kalau kita pakai ini, kita bisa lihat topografinya juga nih. Nah, di layar kita bisa, ini kita satelit aja. Terus kita bisa lihat misalkan layer ini tingkat ininya, tingkat anomalinya nih. Nah, yang normal tuh dia warnanya merah. Nah, ini misalkan kita mau pakai Landsat nih. Nah, Sentinel-1. Nah, ini bisa kelihatan kan. Nih. Tuh. Nah, ini kalau kita matiin, jadi misalkan kayak gini nih, dia masih kurang kelihatan kan. Di kita oil spill ini bisa semakin jelas tuh kelihatan tuh. Bisa kita kombinasiin jadi ini, dan radarnya dia bisa kita matiin. Nah, ini salah satu tingkat oil spill yang besar di Indonesia. Nah, Google Earth Engine ini juga bisa nge-save yang udah kita buat di sini.
dia biasanya di sini nih. Dia ngasih lihat project kita nih. Ini kita bisa ganti nama juga. Terus nah ini biasanya ini nih nggak jangka panjang, jadi kita harus buat lagi, kita aktifin lagi, buat lagi, kita aktifin lagi, buat lagi, gitu sih kalau Google Earth Engine itu. Karena kan Google Earth Engine nih bisa ngitung lah. Nah ini kita lihat di sini ada anomalinya nih, hitungan luasnya nih berapa semana. Terus itu misalkan kayak visualisasinya nih, visualisasi heart map. Nah ini threshold oil spill yang kayak kita lihat tadi. Terus itu mass, kita motong daratannya nih, cuman fokus lautnya doang nih. Terus itu atau fokus perairan kalau kita ini. Terus ada black scatternya juga, oil spillnya tuh naik turun buat ngesmoothinnya juga. Terus itu ada ini geometri balik ini untuk ininya, untuk seberapa luasnya nih. Nah kalau misalkan kesimpulan yang bisa kita ambil dari belajar Google Earth Engine ini nih, Google Earth Engine ini alat yang sangat efektif dan juga efisien dalam mengolah serta analisis data geoparsial dengan skala yang besar. Nah jadi dengan dukungan teknologi dari Google Earth Engine ini, kita tuh bisa menganalisis data spasial itu dengan kompleks tanpa software ataupun perangkat keras yang berat. Nah jadi poinnya itu yang bisa kita simpulkan tuh, Google Earth Engine ini adalah akses data satelit global dari NASA dan juga USGS. Nah data ini lebih cepat karena dia berbasis awan atau cloud. Nah terus itu ini sangat dukung analisis perubahan lingkungan dalam jangka yang cukup panjang. Nah terus juga ini nih ngebantu kita di bidang kelautan, kehutanan, lingkungan, kebencanaan. Nah ini juga nih salah satu keunggulan, salah satu poin yang bisa kita ambil nih, kita nih bisa belajar juga lah dasar pemrograman atau coding atau JavaScript atau Python. Nah jadi kita tuh bisa belajar lebih luas lagi. Nah kalau misalkan kritik dan saran, sebenarnya di materi terakhir ini udah sangat baik lah, karena kita belajar hal baru lagi lah. Untuk kakak abang asisten, menurut saya cukup, karena sudah baik lah, kita juga mendengar dan juga penjelasannya cukup jelas, dan untuk praktikan juga sudah kondusif lah. Semoga kedepannya bisa lebih kondusif lagi. Terima kasih untuk abang kakak asisten untuk praktikum penginderaan jauh kelautan semester 4. Untuk praktikum terakhirnya, terima kasih. Semoga sukses selalu dan juga lancar untuk kedepannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.